Assalamualaikum guys. Hari ini aku sama mami aku mau ngobrol-ngobrol nih tentang perbedaan budaya Indonesia dan juga Korea, khususnya tentang Korean Wave. Check it out. Kira-kira mami sebagai orang tua tuh ngikutin gak sih perkembangan entertainment anak muda budaya Korea, khususnya kayak K-pop kayak gini? Untuk K-pop sendiri atau budaya Korea, ngikutin perkembangannya. Kira-kira perbedaan budaya apa sih yang dilihat sama orang tua dari bedanya budaya negara Indonesia dan juga negara budaya Korea? Kalau menurut mami ya sebagai orang tua itu ada banyak juga sih perbedaannya ya. Ada positif ada negatifnya. Kita lihat dari sisi negatifnya dulu kali ya. Kalau kita lihat dari negatifnya, mungkin sebagian besar orang tua bilang itu kurang sesuai lah dengan budaya Indonesia gitu. Pertama gerakannya, tutup auratnya dan lain-lain gitu ya. Tapi ada juga misalnya perbedaannya yang kita bisa lihat positif juga. Kalau di Korea itu untuk mencapai kesuksesan itu mereka kerja kerasnya luar biasa gitu. Jadi itu sih yang berbeda dari Indonesia. Di Indonesia banyak kan anak-anak mudanya kan lebih santai karena mungkin apa-apa mudah ya didapat di Indonesia, sehingga kerja kerasnya tuh kurang gitu. Kalau menurut mami tuh ada gak sih dampak budaya Korea yang lagi happening ini? Ada lah pastinya. Sama seperti tadi perbedaan pasti ada dampak positif dan negatif ya, karena ini sesuatu yang viral dan anak-anak muda sekarang kan cenderung FOMO ya, jadi ikut-ikutan tren, maka itu pasti akan dijadikan tren baru kan sama anak-anak muda, generasi muda Indonesia. Tapi ada juga sebenarnya dampak positifnya ketika tadi mereka kalau dilihat dari sisi pandang cara mereka mendapatkan kesuksesan gitu ya. Jadi cara kerja keras mereka, kekuatan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah ini sebenarnya adalah dampak positif yang juga bisa digali sih dari K-pop tersebut ya, para K-popers tersebut. Sebagai orang tua zaman now, sebenarnya ngebolehin gak sih anaknya untuk ikut ke dalam Korean Wave ini? Kalau mami sendiri ya pribadi ya sebagai orang tua, kita akan lihat dulu mami sebagai orang tua tidak serta-merta langsung melarang gitu. Jadi lebih kepada melarang sih enggak gitu, tapi membolehkan, tapi juga dengan berbagai persyaratan gitu ya. Jadi berbagai hal yang nanti diberikan pemahaman ke Caca gitu. Mana yang bagus untuk diambil, kemudian mana yang tidak diambil gitu, bagian dari budaya-budaya yang mungkin bertentangan dengan budaya kita. Gitu sih. Nah, contohnya waktu kemarin ada konser ya, konser yang idol yang Caca suka gitu ya. Itu kita bolehin Caca nonton, bahkan kita nganterin kan sampai ke sana. Tapi kita sudah bekalin sebelumnya gitu ya. Jadi ikut boleh gitu, nonton boleh, tapi dari idol-idol tersebut dilihat sisi positifnya apa sih yang Caca mau lihat dari mereka gitu. Nggak sekedar hura-huranya, tapi lihat personalnya itu apa. Kita diskusikan bersama dulu sehingga paham yang dilihat dari mereka tuh sisi apa yang paling banyak gitu. Nah yang terakhir nih, ada gak sih pesan untuk K-popers dan juga orang tua K-popers di sana? Kalau mungkin pesan dari saya sebagai orang tua zaman now ya, yang anaknya juga K-popers gitu ya. Kalau buat saya pribadi, karena saya menginginkan jadi sahabat anak. Jadi kalau misalnya anak itu nanti bercerita kepada orang lain, nanti saya malah kecolongan gitu. Jadi saya lebih baik jadi sahabatnya dia, mendalami dia maunya seperti apa dan dia kesukaannya apa, sehingga saya bisa tahu gitu mana yang harus saya perbaiki, mana yang kemudian tetap saya dukung gitu. Oke guys, jadi itu tadi adalah obrolan aku sama mami terkait perbedaan budaya Indonesia dan juga Korea, khususnya untuk Korean Wave. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari topik perbedaan budaya Indonesia dan juga Korea, khususnya Korean Wave, ini adalah terdapat dampak baik dan juga dampak buruk. Itu semua tergantung bagaimana cara kita menyikapi isu hangat ini. Kita sebagai anak Indonesia tentunya diharapkan untuk mensortir bagian baik mana yang bisa kita ambil dan tidak.